Nah, teman-teman, moratorium CHT itu penting karena 3 hal. Pertama, dia bisa ngasih industri jeda buat adaptasi. Kedua, ngurangin potensi PHK massal di tengah target ekonomi 6-8%. Ketiga, menjaga keberlangsungan industri tembakau dan para pekerja di dalamnya. Ibaratnya kebijakan ini tuh kayak ngasih ruang tambahan supaya semua bisa ngikat pinggang lebih kenceng. Yang nggak kalah penting, rokok ilegal, Pak. Karena selain ngerugiin industri rokok yang legal, ini juga berpotensi ngerugiin negara sebesar 97 triliun. Bayangin jumlah sebesar itu hilang. Gitu loh. Ketika semua ini berhasil diatasi dan pekerjanya nggak ditelantarin, gue yakin berbagai regulasi yang mengatur industri ini bisa berjalan dengan efektif. Yang penting kebijakannya tersebut disusun secara adil dan mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk keberlangsungan industri dan kesejahteraan para pelaku di dalamnya, termasuk yang paling utama pekerjanya. Kalau kayak sekarang, orang ya bakal lari lagi, substitusi kan, substitusi demand gitu. Orang rokok legalnya makin mahal, ya orang beralih ke rokok ilegal. Karena faktanya nggak ada aturan yang keras dan tegas atau pelaksanaan aturan yang bisa ngunci orang untuk nggak berhenti konsumsi gitu. Dan ketika itu terjadi, penerimaan negara juga ikut turun. Nah, tentu ini bukan kondisi yang baik. Dan gue berharap kebijakan Pak Purbaya ini bisa dipertimbangkan buat tahun-tahun ke depan juga. Kenapa demikian? Ya jelas, pemerintah di sini nggak bisa asal tembak karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak dan tentu perlu dikaji lagi. Terus industri dan ekosistem juga perlu waktu juga supaya ini semua bisa pulih. Ya, jalan tengahnya menurut gue kayak tadi, ya ditunda dulu, ditahan dulu kenaikannya supaya regulasinya bisa diperbaiki lagi, rokok ilegalnya bisa diberantas, barulah dipertimbangkan ke depannya seperti apa.